seharusnya menjadi sumber solusi, bukan sumber provokasi. Justru program pemerintah daerah itu ingin supaya masyarakat Kalimantan yang sekarang ini belum memiliki tempat tinggal, belum memiliki rumah, merekalah yang harus diperhatikan. Bukan malah mendatangkan orang-orang yang dari luar Kalimantan untuk tinggal di tanah Kalimantan. Ya, apalagi yang datang adalah orang-orang yang otaknya intoleransi, seperti apa yang terjadi beberapa waktu lalu di sebuah desa Kapur, yang ternyata orang-orang dari pulau-pulau sono, ya kan, yang bajunya garis-garis merah itu, ya, saya menduga itu mereka orang-orang dari Madura, yang rupanya mereka ini sangat-sangat intoleransi. Mereka datang hidup, ya, bekerja, makan, minum, berak, ya, di tanah orang, tapi mereka merasa bahwa mereka lah tuan tanah. Ini kan manusia yang tidak tahu diri. Dan menurut saya, orang-orang seperti itu memang harus diusir dari Kalimantan. Tidak pantas mereka tinggal di Kalimantan Barat, sebuah daerah yang punya adab, yang punya budaya, mereka yang saling menghormati, yang hidup harmonis. Lalu yang tinggal di sana didatangkan oleh pemerintah adalah orang-orang yang punya ideologi iblis, orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap setan. Terbukti kenapa mereka meyakini setan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan setan, intoleransi, melarang orang untuk beribadah, melarang orang yang beda keyakinan dengan mereka untuk membangun rumah ibadah. Ini kan ajaran iblis. Jadi menurut saya mendukung Kalimantan untuk menolak program transmigrasi yang diprogramkan oleh pemerintah. Terima uangnya, tapi gunakan uangnya itu untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat Kalimantan yang masih susah dan miskin, masyarakat Kalimantan yang mungkin belum punya rumah, belum punya tanam. Mereka saja yang direlokasi dan dipindahkan ke tempat yang menjadi tujuan transmigrasi, gitu loh. Jangan orang dari luar Kalimantan yang dikirim ke sana justru bukan membuat Kalimantan maju, tapi membuat Kalimantan makin susah dan makin kacau. Itu saja dari Pavel waktu diviralkan video ini. Salam waras, God bless, and bye-bye. Salam. Sudah lama sekali saya ingin menanggapi video yang isinya provokasi ini. Akan tetapi menjadi pertimbangan berkali-kali antara saya tanggapi atau tidak. Namun karena semakin hari semakin banyak yang terprovokasi, maka saya ambil tindakan untuk menanggapi agar tidak semakin meluas dan tidak banyak yang terprovokasi. Ingat kawan, kita ini bagian dari tokoh, bahkan generasi. Dan setiap yang kita sampaikan seharusnya menjadi sumber solusi, bukan sumber provokasi. Saya tidak kenal siapa kamu dan peranan kamu di Kalimantan Barat apa. Bahkan kontribusimu untuk Kalimantan Barat itu apa. Yang jelas, saya anggap videomu memprovokasi dan kamu adalah provokator. Terkait sikap tindakan intoleransi, kapan dan dimanapun itu, termasuk yang ada di desa Kapur, saya tidak membenarkan, apalagi mendukung forum yang dibuat oleh para RT terkait pembangunan rumah ibadah saudara saya, tentu saudara kita dari non-Islam. Kenapa? Karena Kalimantan Barat ini adalah sebuah daerah yang majemuk dan Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam, ada suku, ras, agama, bangsa ada di dalamnya. Bahkan kita bersaudara. Secara hukum negara dan hukum agama, tindakan intoleransi itu tidak dibenarkan. Ingat kawan, kita ini dilahirkan dari suku apapun itu adalah sebuah anugerah dan takdir dari Allah Tuhan yang Maha Esa, dan tidak bisa dirubah dengan cara apapun itu. Beda halnya dengan agama. Kita itu bisa memilih sesuai dengan keyakinan dan kenyamanan kita masing-masing.
Kalau suku tidak bisa dirubah, perlu kita ketahui bersama bahwa sikap, perilaku, tindakan baik dan buruk itu tidak diwarisi dari suku apapun. Perilaku perbuatan itu adalah sikap atau karakter personal masing-masing manusia. Kita ketahui dan kita harus meyakini sama-sama, setiap suku, ras, agama, dan bangsa mengajarkan, bahkan menganjurkan sikap yang baik, berbuat baik. Jangan karena ada kebencian terhadap salah satu suku, bangsa, lalu kamu menjustifikasi gitu loh. Semua suku itu sama, yang membedakan adalah karakter personalnya pada diri kita masing-masing gitu loh. Maka kita ini sebagai generasi para pemuda, orang-orang yang cinta terhadap daerah Kalimantan Barat, mari kita jangan pernah memprovokasi. Setidaknya kita harus menjadi sumber solusi gitu loh, bukan malah memprovokasi. Sahabat, jika kamu merasa sudah dewasa dan tentu merasa bijaksana, tolong ya, untuk dapat merenung atas pernyataan-pernyataanmu itu. Setidaknya ya, maaf, bukan saya ngajarin, maaf, bukan saya ngajarin, enggak. Setidaknya jika kita tidak bisa menjadi sumber solusi, maka janganlah kita menjadi sumber provokasi. Sahabat, saya sangat cinta terhadap Kalimantan Barat. Kenapa demikian? Saya, bahkan kakek-kakeknya saya, nenek moyang saya, orang tua saya, keluarga saya, istri saya, semua dilahirkan di Kalimantan Barat. Bahkan saya beserta keluarga saya, orang tua saya, kakek saya, sampai hari ini masih belum pernah mampu ada rezeki untuk main-main ke Pulau Madura, sekalipun saya orang Madura gitu. Terkait rasa cinta saya terhadap daerah Kalimantan Barat, saya sangat cinta apapun yang terjadi. Oleh sebab itu, saya sampaikan pernyataan. Pertama, saya mendukung penolakan transmigrasi karena warga Kalimantan Barat masih belum sejahtera dan berharap hadirnya pemerintah dapat mensejahterakan setiap warganya. Yang kedua, saya mendukung untuk para intoleransi agar dapat dinasehati atau diadili karena telah melanggar hukum negara dan agama, dan itu tidak dilakukan oleh sebuah forum yang diwakili suku apapun. Yang ketiga, saya mendukung untuk provokator, bahkan saya meminta untuk provokator ditangkap dan diadili agar tidak memecah belah persatuan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Kalimantan Barat. Terima kasih. Salam hormat, salam cinta, salam perdamaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.